Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radin Dayati Helena dari SMK Negeri 1 Cirebon ingin memaparkan mata pelajaran instalasi tenaga listrik dengan judul jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya pada instalasi listrik. Pelajaran ini di kelas 11 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kebutuhan instalasi listrik. Agar mesin yang dijalankan oleh motor dapat berjalan dengan baik dan aman serta efisiensi tinggi, maka pemilihan atau penentuan penghantar, alat pengampan, dan lain-lain harus dipilih sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan beban motornya. Untuk hal tersebut, di atas setiap pemasangan instalasi motor listrik harus ditentukan: A. Jenis kabel yang sesuai, B. Kemampuan penghantar, C. Nilai nominal pengaman beban. 1. Yaitu menentukan jenis kabel. Dalam menentukan kabel penghantar listrik, untuk suatu instalasi harus diperhatikan: 1. Dari segi kelistrikan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 2. Dari segi keandalan, tahan terhadap gangguan mekanik, panas, lembab, kimia, dan sebagainya. 3. Dari segi mutu, sehingga rugi tegangan suatu instalasi tidak melampaui batas. Instalasi penerangan 2% dan untuk instalasi tenaga 5%. Jenis-jenis kabel di antaranya yaitu 1. Kabel dengan isolasi plastik tahan panas, di antaranya NYA, NYAF, NSYA, dan NSYAF. 2. Kabel tanah lembab, di antaranya NYM, NYBUY. 3. Kabel fleksibel untuk perlengkapan portable, di antaranya NYZ, NYD, NYH, MHY, dan NYMT. 4. Kabel protodur tanpa sarung logam, yaitu NYY. 5. Kabel protodur dengan 2 lapis perlindung pita tembaga, di antaranya NYCY, dan masih banyak lagi jenis kabel lainnya. 2. Menghitung kemampuan penghantar. Faktor yang harus diperhatikan dalam memilih penghantar adalah A. Ukuran penampang penghantar, disimbolkan dengan A besar. Untuk penghantar kabel motor listrik minimum yaitu 125% dikali dengan arus beban penuh. Untuk penghantar kabel motor listrik pencabangan atau pengisi yaitu 125% dikali arus beban penuh dari motor terbesar ditambah dengan motor-motor lainnya. B. Ukuran panjang penghantar, disimbolkan dengan L kecil. Mengingat rugi tegangan yang diizinkan untuk instalasi tenaga maksimum 5%, maka panjang kabel dari suatu instalasi harus dicek sehingga rugi tegangan tidak melebihi batas. Adapun panjang kabel atau penghantar maksimum dari suatu instalasi motor dapat dihitung dengan rumus A. Panjang kabel untuk motor DC sama dengan L, yaitu L sama dengan tegangan rugi-rugi dikali dengan luas penampang dibagi 2 kali arus nominal dikali rho. B. Panjang kabel untuk motor AC 1 fasa. Panjang kabel disimbolkan dengan L kecil sama dengan arus rugi-rugi dikali dengan penampang kabel dibagi 2 dikali dengan arus nominal dikali dengan rho. C. Panjang kabel untuk motor AC 3 fasa.
Panjang kabel sama dengan tegangan rugi dikali luas penampang dibagi dengan akar 3 dikali arus nominal dikali dengan Rho. Tahanan jenis penghantar pada tembaga konstantanya yaitu 0,0175. Menghitung besarnya arus beban. Untuk menghitung besarnya arus beban yang mengalir pada penghantar, dipakai rumus A. Arus beban untuk motor DC. Arus nominal sama dengan daya dibagi dengan tegangan dikali dengan efisiensi. B. Arus beban untuk motor AC satu fasa. Arus nominal sama dengan daya dibagi dengan tegangan dikali dengan efisiensi dikali dengan faktor kerja. C. Arus beban untuk motor AC 3 fasa. Arus nominal sama dengan daya dibagi tegangan jala-jala dikali efisiensi dikali faktor kerja dikali akar 3. 3. Menentukan nilai nominal pengaman beban. Besarnya nilai nominal pengaman beban cabang bergantung dari 1. Macam dan jenis motor yang diamankan, di mana setiap jenis motor mempunyai arus asut yang berbeda-beda. 2. Macam dan jenis alat pengasutnya, adapun cara untuk menentukan ukuran atau nilai nominal pengaman beban cabang, yaitu arus asut sama dengan konstanta dikali dengan arus nominal. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.